Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada alat semprot atau atomizer. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu John Eric Nathanael Tabarat dengan NIM 122120101. Kedua adalah Muhammad Kiyar Fansyah dengan NIM 122190094. Ketiga, Ivan Fernando Putra Cesar dengan NIM 122190091. Keempat, Rio Restu Putra dengan NIM 122120108. Kelima, Muhammad Hamsan Mahdi NIM 122190095. Dan terakhir, Rizky Unedo Utaheyan dengan NIM 122190092. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan yang diturunkan dari hukum kekekalan energi yang diaplikasikan pada sebuah fluida yang mengalir pada sebuah pipa. Beberapa alat atau aplikasi yang menggunakan hukum Bernoulli yaitu sayap pesawat, beberapa alat ukur besaran fisika seperti manometer dan tabung pitot, bahkan digunakan untuk menganalisis pembangkit listrik tenaga air. Ilustrasi dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Secara matematis, persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut. P ditambah setengah pi V kuadrat ditambah pi GH sama dengan konstan. P1 ditambah setengah pi V1 kuadrat ditambah pi GH1 sama dengan P2 ditambah setengah pi V2 kuadrat ditambah pi GH2, di mana P1 yaitu tekanan udara pada pipa ujung kiri dengan satuan PA. P1 yaitu tekanan udara pada pipa ujung kanan dengan satuan PA. V1 yaitu kecepatan aliran fluida pada pipa ujung kiri dengan satuan meter per sekon. V1 yaitu kecepatan aliran fluida pada pipa ujung kanan dengan satuan meter per sekon. H1 yaitu ketinggian pipa pada ujung kiri dengan satuan meter. H1 yaitu ketinggian pipa pada ujung kanan dengan satuan meter. Cara kerja alat semprot. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah ditemukan. Salah satu contoh sederhananya adalah penerapan hukum Bernoulli pada alat semprot seperti alat semprot parfum, alat semprot nyamuk, dan lain sebagainya. Saat akan dilakukan penekanan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian penghisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Sama seperti penyemprot parfum, cara kerja penyemprot racun serangga memiliki prinsip yang sama. Jadi ketika batang penghisap didorong, maka udara dengan kelajuan tinggi akan keluar dan membuat tekanan udara pipa 1 menjadi rendah. Hal ini mempengaruhi kelajuan udara pada pipa 2 menjadi lebih rendah, dan sebaliknya tekanan udara pada pipa 2 menjadi lebih tinggi. Sehingga cairan di dalam wadah terdorong dan bergerak ke atas akibat dari dorongan udara yang meluncur dari pipa 1. Cairan akan meluncur dengan cepat jika lubang berukuran kecil. Nah, bagaimana sih hukum Bernoulli dapat terjadi pada semprotan atau atomizer? Di mana atomizer adalah cara mengubah cairan menjadi bentuk buliran. Berikut adalah skemanya. Membuat tekanan atas lebih besar dibanding tekanan yang ada di bawah agar cairan dapat keluar menjadi buliran. Nah, bagaimana caranya bikin P pada titik 2 ini lebih kecil pada P di titik 1? Nah, balik lagi ke hukum Bernoulli, di mana makna dari hukum Bernoulli adalah kelajuan fluida dengan tekanan yang mana hubungannya berbanding terbalik. Ketika kecepatan aliran fluida besar, maka tekanannya akan kecil. Ketika aliran fluida kecil, maka tekanannya akan menjadi besar. Jadi, kita harus bikin kecepatan aliran fluida di titik 2 lebih besar daripada di titik 1. Nah, bagaimana cara kita memunculkan aliran fluida di titik 2? Yaitu dengan hasil udara yang ditekan dari dalam, sehingga aliran udaranya
keluar dari aliran fluida 2. Maka pada nomor 3, udara akan termampatkan sehingga udara dapat mengalir di titik 4. Udara yang mengalir pada pipa bertemu pada cairan yang naik akan menghasilkan cairan yang berubah menjadi bulir, sehingga dapat disimpulkan tekanan di titik 3 lebih besar daripada tekanan di titik 4. Kelajuan di V2 sama dengan V4 atau sama dengan 0. V3 atau V1 akan mendekati 0. Nilai akan sangat kecil atau mendekati 0 karena tepat akan naik. Berikut adalah rumus yang disajikan. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH3 sama dengan P2 ditambah setengah P rho V2 kuadrat ditambah rho GH4, di mana V1 akan mendekati 0 sehingga setengah rho V1 kuadrat dapat kita abaikan, dan rho GH3 dan rho GH4 akan memiliki nilai yang sama, maka juga dapat kita abaikan. Maka rumusnya akan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Kenapa kami memilih produk ini? Karena semprotan atau atomizer ini termasuk salah satu produk yang menggunakan prinsip Bernoulli, dan dalam pembuatan alat ini cukup mudah untuk dibuat. Adapun kelebihan dan kekurangan produk yaitu yang pertama, kelebihan produk dengan penerapan hukum Bernoulli, penyebaran lebih merata dengan peralatan simpel dan juga mudah untuk dibuat. Dan kekurangan produk yaitu alat terlalu sederhana sehingga ditakutkan terjadinya fluida tidak ideal yang akan mempengaruhi volume atau massa jenis. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat semprot yang pertama adalah botol bekas, yang kedua adalah lilin, yang ketiga lem bakar, keempat tutup botol bekas, kelima paku payung, keenam ada gunting, ketujuh korek api, dan yang kedelapan adalah solasi. Berikut adalah cara pembuatan alat semprot. Sebelumnya, terlebih dahulu, buatlah bolongan pada salah satu sedotan pada bagian tengahnya. Lalu, tempelkan sedotan yang lainnya menggunakan lem bakar. Pastikan lem bakar menempel hingga erat dan sempurna. Sedotan yang menempel sempurna akan membentuk huruf T. Setelah itu, masukkan tutup botol bekas yang sudah dibolongi dengan menggunakan paku payung yang sudah dipanaskan menggunakan api. Masukkan tutup botol bekas yang sudah dilubangi tadi pada bagian atas kanan sedotan dan pada bagian bawah sedotan. Kemudian, sedotan yang sudah dimasukkan ke dalam tutup botol bekas dieratkan menggunakan lem bakar. Pastikan stik lem dibakar hingga meleleh agar menempel dengan sempurna dan erat pada bagian sedotan dan pada bagian tutup botol bekas. Pastikan juga sedotan dan tutup botol bekas menempel dengan erat dan sempurna, sehingga tidak ada lagi bagian yang berlubang. Setelah itu, potong sedotan dengan menggunakan gunting. Ukuran sedotan disesuaikan dengan ukuran botol bekas yang akan dipakai. Pasanglah botol bekas dengan ukuran kecil pada bagian bawah sebagai wadah fluida, dan pasanglah botol bekas dengan ukuran sedang pada bagian atas kanan sebagai alat semprot. Alat semprot pun sudah siap digunakan sebagai alat alternatif untuk penyemprotan.
Berikut kami tampilkan percobaan untuk membandingkan diameter atau luas penampang wadah fluida yang mempengaruhi jarak dan waktu yang diperoleh suatu fluida yang bergerak dari dalam suatu wadah fluida menuju luar wadah fluida. Saran yang pertama ialah pada saat membuat alat untuk percobaan disarankan agar berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan akibat dampak dari beberapa alat. Yang kedua, pada saat melakukan percobaan disarankan untuk menjauh dari barang-barang elektronik agar tidak terkena oleh air dari alat semprot untuk percobaan. Dan yang ketiga ialah pada saat melakukan percobaan disarankan untuk selalu teliti dan fokus untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan data percobaan. Kesimpulan, dalam percobaan yang sudah dilaksanakan jika membuktikan bahwa pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya sesuai dengan prinsip kerja pada alat semprot, di mana udara yang ada di dalam pipa 1 akan meluncur dan mempunyai kelajuan yang tinggi sehingga tekanannya menjadi rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 memiliki kelajuan yang rendah sehingga mempunyai tekanan yang lebih tinggi dan mendorong cairan menjadi keluar. Dalam kasus ini, khususnya dalam percobaan kali ini, luas penampang berpengaruh terhadap kecepatan fluida. Jika luas penampang kecil, maka fluida akan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika luas penampang besar, maka fluida akan bergerak pelan.